Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya ingin bertanya kepada matahari, mengapa dia bersinar? Mana matahari? Mana matahari? Sebelah sana kelihatan gak sih? Dan dia menjawab, dia melaksanakan tugasnya. Saya bertanya kepada bulan, mengapa dia bercahaya di malam hari, di antara langit malam yang gelap. Dan dia bilang dia melaksanakan tugasnya. Kemudian saya bertanya kepada manusia, kenapa dia merusak bumi dan tidak melakukan tugasnya. Dan dia berkata dia adalah makhluk yang melalaikan tugasnya. Kadang saya berpikir bahwa ketika saya dipaksa untuk melakukan apa yang matahari lakukan sekaligus apa yang bulan lakukan, maka saya bertanya kepada Allah, apa yang harus saya lakukan? Maka Allah berkata dalam Al-Quran, sabar dan sholat. Menarik karena dalam sholat itu bukan cuma niat. Sabar itu kan jiwa yang tegar ya, menghadapi masalah misalnya. Tapi sholat itu bukan cuma sesuatu yang diucapkan di mulut. Itu bukan doa yang hanya diucapkan di mulut dan di hati, tapi sebuah tingkah laku yang wujud dalam gerakan. Itulah gerakan sholat. Jadi memang untuk menyelesaikan masalah itu enggak cuma dengan perkataan, niat dan doa, tapi juga butuh tingkah laku. Itulah gerakan sholat. Maka jawaban masalah itu memang sabar dan sholat. Bersabar, memperkuat diri untuk menghadapi itu, dan berdoa sekaligus melakukan gerakan, melakukan aktivitas, melakukan apa ya, sesuatu itu tidak yang hanya berdasarkan apa yang dikatakan, tapi benar-benar dilakukan dalam gerakan. Itulah gerakan sholat. Makanya sholat itu ibadah, dan sesuatu yang di luar itu bertujuan untuk mencari ridha Allah juga ibadah. Makanya sholat itu benar-benar melambangkan banyak hal yang baik. Jadi ini salah satu hikmahnya aja. Jadi saya membaca juga di surah Al-Furqan kayaknya. Nanti saya recite, kalau saya translate nanti saya recite. Itu tentang orang bodoh yang mengatakan sesuatu yang buruk kepada kamu. Aduh, ikan seberang hilang. Jadi kalau ada orang yang menghina kamu, itu Allah menjelaskan sebagai orang yang bodoh gitu. Lucu karena orang yang menghina itu dianggap orang yang bodoh. Karena sejatinya manusia itu gak ada yang buruk, kecuali pribadinya yang melakukan pengrusakan. Itulah yang buruk. Tapi di luar itu, kemampuan itu tidak ada yang buruk gitu. Yang buruk itu hanyalah sifatnya, dirinya, hatinya yang memilih untuk melakukan sesuatu yang buruk. Makanya di ayat dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan bahwa jangan melakukan pengrusakan di bumi setelah Allah ciptakan dengan baik. Jangan melakukan hal-hal yang buruk. Allah justru memaksa umat muslim memaksa manusia untuk melakukan kebaikan, kebajikan. Jadi itu adalah sebuah kebodohan ketika kamu menghina seseorang. Dan Allah menyuruh umat muslim untuk membalasnya. Tapi coba tebak balasan yang Allah perintahkan untuk orang yang menghina kamu itu apa? Balasannya adalah salam. Salam itu ada dua ya. Salam itu adalah doa untuk kebaikan orang lain. Seperti assalamualaikum, selamat sejahtera atasmu. Semoga Allah memberikan kesejahteraan atasmu, gitu kan. Jadi orang yang menghina kita justru Allah menyuruh kita untuk membalas mereka dengan doa. Doa supaya dia berubah menjadi baik gitu kan. Kan dia sedang berada dalam kebodohan karena menghina orang lain. Tapi ketika
Jadi ketika kita balas dengan doa, semoga dia berubah menjadi pintar setelah berada dalam kebodohan dengan menghina orang lain. Jadi Allah menuntun orang Islam itu untuk bersikap rendah hati di bumi, berjalan dengan rendah hati. Ayat itu lengkap ya. Itu satu sosok pribadi gitu, ya mencerminkan Islam itu harus seperti apa. Bahkan hanya dengan memaknai satu ayat ini aja manusia itu bisa menjadi manusia yang baik gitu, apalagi dengan lengkapnya Al-Quran. Tapi apa yang terjadi dengan Gaza? Anak-anak kecil dibantai. Kadang-kadang saya berpikir sepertinya memang Zionis itu nggak baca buku ya, hukum Piaget. Sorry, saya lupa itu hukum Piaget nggak sih, tentang kognitif, perkembangan kognitif anak. Jadi ideologi itu nggak ada di bayi. Bayi itu nggak punya ideologi. Bahkan dalam Islam pun bayi itu, semua bayi itu Islam gitu kan. Sampai dia balik baru dia ditentukan apakah dia kafir atau enggak. Tapi sebelum dia balik, semua anak-anak itu sama-sama Islam. Makanya kalau meninggal sebelum balik kan masuk surga kan, jadi malaikat surga. Karena semua manusia sebelum dia balik itu Islam. Semua manusia sebelum dia balik, sebelum dia berakal dan berpikir tentang Tuhannya dan tentang dirinya sendiri, dan itu adalah Islam. Fitrahnya manusia itu adalah Islam, karena dirinya ciptaan dari Allah. Jadi fitrah manusia itu Islam. Tapi ya sudahlah. Jadi itu sesuatu yang salah kalau misalnya penghinaan itu dibalas dengan pengancaman keburukan. Justru penghinaan itu Allah minta dibalas dengan salam. Saya jadi teringat dulu teman Kristiani, saya punya teman Kristiani menjelaskan satu ayat yang dia nggak sepakat gitu dengan ayat itu. Ayat di kitabnya ya. Jadi di kitabnya itu dikatakan kalau ditampar di pipi kanan, disuruh kasih pipi yang kiri. dia nggak sepakat gitu. Jadi sebenarnya ada kemiripan ya dalam kaidah dalam beberapa hal ya. Samanya itu di bagian membalas keburukan itu dengan kebaikan, meskipun nggak semuanya. Kalau daya tadi jelas atas penghinaan, tapi kalau kasus pembunuhan, kasus pencurian itu jelas hukumnya gitu. Jadi dalam Islam itu adil itu tetap orang yang melakukan tindakan sesuatu yang udah Allah tetapkan bahwa itu adalah batas dari sesuatu itu, maka ada hukuman untuk sesuatu itu, seperti pembunuhan. Tapi kalau sekedar penghinaan, mengolok-olok, itu enggak. Justru Allah memaksa kamu bersabar dan membalasnya dengan sesuatu yang baik, seperti doa, salam. Makanya dalam Islam itu tegas tapi lembut gitu. Justru lembut, dan kelembutan itu adalah wujud kelembutan itu adalah keadilan gitu. Kalau nggak bersikap adil ya, di mana kelembutannya? Jadi Islam itu, Al-Quran itu seharusnya memang wajib dibaca ya bagi manusia. Itu sesuatu yang amazing. Apalagi kalau kamu makhluk yang berpikir, orang yang sedang berpikir. Oh, kembalilah ikan zebranya. Salam Muhammad ya ikan zebra. Apalagi ya dibahas ya. Saya lupa mau bahas apa lagi. Tadi kapan ya saya baca itu? Kayaknya itu 2013. Selama 13 tahun Zionis terus menerus membunuh anak-anak gitu. Makanya saya bilang ini dua hal yang menyedihkan. Ini bukti dua hal yang menyedihkan itu. Pertama, kalian melihat Zionis hanya mampu melawan anak kecil. Maka hal kebalikannya itu menjadi nyata gitu. Kenapa dengan makhluk sepengecut itu umat muslim nggak berani melawan? Jadi ini hal yang lucu. Dua-duanya lucu. Yang pertama, Zionis membuktikan kepengecutannya karena dia hanya mampu melawan anak kecil. Yang kedua, justru umat muslim di luar Gaza ya. Umat muslim di luar Gaza lebih lucu lagi, lebih pengecut lagi justru. Karena orang sepengecut itu aja kamu nggak berani lawan, kan menyedihkan. Bagaimana bisa kamu membiarkan orang melakukan pembantaian terhadap anak kecil? Jelas-jelas anak kecil itu belum balik, belum berdosa. Melakukan kesalahan pun tidak dianggap dosa. Karena dia belum punya akalnya belum sempurna untuk memahami tentang sesuatu.
Jadi menariklah, dan sungguh mempermalukan diri umat muslim itu sendiri. Alhamdulillah sejuk ya Allah, terima kasih. Jadi memang semua ini tergantung dua ya, niat dan tindakan manusia itu sendiri terhadap sesuatu yang telah Allah tetapkan. Jadi ketika Allah menetapkan suatu ujian, maka niat dan tindakan manusia untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah Allah tetapkan terjadi itulah yang menjadi nilai dari umat muslim gitu. Dan telah jelas kini sudah Gaza, telah jelas anak-anak kecil dibantai. Niat kamu bagaimana? Dan tindakan kamu apa? Gitu. Sampai saat ini kan tindakannya nggak apa, semuanya cuma omongan demi omongan. Dan inilah bukti keburukan yang Allah tampakkan, bukan tentang Gaza, tapi tentang orang-orang umat muslim di luar Gaza, tentang keburukan kita sendiri. Bagaimana bisa kamu memberikan profitmu kepada musuh-musuh Gaza, orang-orang yang membantai anak kecil, orang-orang yang melakukan tindakan yang keji yang telah Allah larang. Saya teringat ya satu ayat Al-Quran. Kan Allah mengatakan bahwa Al-Quran, Allah itu telah menenangkan lautan supaya kamu bisa mencari karunia dari rezekinya Allah dari lautan ini. Saya berpikir yang Allah tenangkan tentang lautan ini ada dua hal itu. Bukan cuma sekedar airnya, tapi juga makhluk di bawah air itu gitu. Jadi kalau misalnya dinosaurus itu mati karena sesuatu dari atas, dan kapal Nuh itu tenggelam karena air, berarti seharusnya makhluk-makhluk di bawah air ini selamat kan. Kalau memang ada monster sejenis dinosaurus di bawah laut, apalagi tinggi dalam kedalaman laut itu lebih tinggi dari gedung tertinggi di Dubai itu. Berarti kemungkinan besar memang ada makhluk besar di bawah laut itu ya, kemungkinan besar. Jadi yang Allah maksud dalam Al-Quran itu tidak hanya menenangkan airnya, ombaknya, lautannya, tapi juga makhluk yang ada di bawahnya, supaya mereka tetap sembunyi di bawah sampai Allah mengeluarkan. Nah, kemungkinan besar mereka itu keluar pas di ayat Al-Quran yang lain yang Allah jelaskan ketika laut itu memanas. Semoga saya nggak salah ya, nanti saya cek ulang. Jadi kalau laut itu memanas, pasti makhluk di dalamnya keluar dong. Bahkan monster tuh keluar gitu. Sementara manusia ini kan menciptakan kiamat ya. Jadi memang kiamat itu mengerikan lah. Makanya sampai sekarang itu sesuatu yang aneh gitu, ketika manusia nggak mampu melawan hukum fisika, nggak mampu menciptakan darah, tapi dengan seenaknya menumpahkan darah orang-orang yang tidak bersalah di Gaza, anak kecil di Gaza. Makanya ini sesuatu yang sesuatu yang salah, dan umat muslim yang menerima Al-Quran wajib bersatu untuk menghentikan masalah ini. Sallallahu alaihi Muhammad, ya ikan-ikan, semua jenis ikan yang ada di sini. Sallallahu alaihi Muhammad, banyak sekali ikannya. Sudah overheating nih. Apalagi yang ingin saya bahas? Ya, alhamdulillah. Semoga umat muslim segera sadar dan berpikir. Allah menitipkan kamu akal, dan Allah menitipkan kamu tubuh untuk bergerak, melakukan sebuah tindakan nyata untuk pembantaian Gaza. Dan tidak ada yang lebih tepat atas pembantaian Gaza kecuali dengan pasukan perang. Ya, wallahu a'lam.